Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bertemu lagi dengan saya, Bapak Tifan Muhammad Amirullah, pada mata pelajaran seni budaya. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis tari. Nah, kenapa kita harus membahas jenis-jenis tari? Karena tarian itu banyak sekali, apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali ragam tariannya. Nah, jenis-jenis tari ini ada pembagiannya atau klasifikasinya. Ada 4 jenis tari. Yang pertama itu jenis tari menurut daerah asalnya. Yang kedua, jenis tari menurut bentuk koreografinya. Yang ketiga, jenis tari menurut fungsinya. Dan yang keempat, jenis tari menurut corak garapannya. Baik, kita akan membahas satu persatu mengenai jenis tari itu. Yang pertama yaitu jenis tari menurut daerah asalnya. Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau. Di setiap pulau itu memiliki budayanya masing-masing. Ada 34 provinsi. Nah, di setiap provinsi itu memiliki wilayah lagi. Nah, di wilayahnya itu memiliki budaya-budayanya lagi. Nah, apalagi tariannya. Tariannya sangat banyak sekali. Mulai dari wilayah Sumatera, wilayah Jawa, wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua. Nah, itu banyak sekali tarian-tarian khasnya. Kita akan bahas yang pertama itu dari daerah Sumatera. Sumatera itu memiliki ciri khas, biasanya pada tarinya itu di kaki atau disebut step. Jadi mengangkat kaki seperti ini. Terus tangan yang cepat. Nah, itu biasanya di daerah Sumatera. Selanjutnya di daerah Jawa itu memiliki ciri khas banyak sekali ragam. Karena di Jawa itu ada beberapa wilayah, mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Nah, itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Walaupun satu pulau tetapi memiliki ciri khasnya masing-masing. Contoh, di Jawa Barat itu lebih energik gerakannya. Beda halnya dengan di Jawa Tengah atau di Jogja itu lebih lembut, lebih mengalir. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah tersebut juga memiliki tari-tari yang lebih energik. Nah, itu untuk di Jawa. Di Kalimantan itu cenderung lebih ke gerak menirukan alam seperti burung, tumbuhan, sebagainya. Contoh seperti ini. Nah, tuh menirukan burung enggang biasanya untuk Kalimantan. Nah, untuk Sulawesi itu banyak sekali tarian, tetapi banyak yang juga mengalun. Jadi 1, 2 dia cenderung ke feminitas untuk Sulawesi, tapi tergantung daerahnya. Ada yang Toraja, kan ada yang Makassar dan sebagainya. Itu tergantung di daerahnya masing-masing. Tapi ciri khasnya seperti itu biasanya. Lanjut ke Bali. Bali itu biasanya ciri khasnya dari pengangkatan tangan seperti ini, namanya agem. Terus ada mata, ciri khasnya itu pasti di mata. Sledep pong namanya. Jadi 1, 2. Nah, itu Bali. Terus ada Nusa Tenggara, itu ciri khas di kaki. Maluku dan Papua itu biasa ciri khas di kaki, karena memang lebih kekuatannya lebih di kaki untuk di daerah Indonesia bagian timur. Karena Indonesia itu terbagi ke dalam 3 wilayah tadi, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Baik, itulah jenis tari menurut daerah asalnya. Jadi disesuaikan dengan daerah-daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing. Baik, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu jenis tari menurut bentuk koreografinya. Nah, untuk jenis tari bentuk koreografinya dibagi ke dalam 3. Yang pertama ada tari tunggal, yang kedua ada tari kelompok berpasangan, yang ketiga ada tari kelompok atau tari massal. Nah, tari tunggal adalah tari yang ditarikan hanya oleh seorang penari. Tariannya hanya ditarikan oleh seorang penari. Contohnya tari Gambyong Pareanom,
terus ada tari apa lagi ya, banyak sekali pokoknya. Oh ya, tari Gambyong Parianom, terus tari merak dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan tarian-tarian itu ditarikan oleh berpasangan atau kelompok, jadi bisa saja. Tetapi itu jenisnya jenis tari tunggal, tapi bisa saja ditarikan oleh berpasangan atau kelompok. Yang kedua itu ada tari berpasangan. Nah, tari berpasangan ini adalah tari yang dilakukan oleh dua orang penari, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, seperti itu. Jadi bisa semuanya, yang penting berpasangan atau berdua. Contoh tarinya ada tari Karonsih dari Jawa Tengah dan ada tari Ketukil Cikuruhan dari Jawa Barat. Nah, lanjut ke yang ketiga, ini ada tari kelompok atau tari massal. Nah, tari ini biasanya ditarikan oleh 3 orang atau lebih. Jadi bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa 5 orang. Nah, ini biasanya barengan kelompok. Contoh tariannya adalah tari Saman dari Aceh atau tari Ratu Gayo, terus ada tari Bedoyo dari Jogja dan sebagainya, seperti itu. Nah, itulah jenis tari menurut bentuk koreografinya. Jadi ada 3, ada tari tunggal, ada tari berpasangan, dan ada tari kelompok. Nah, yang ketiga itu ada tari menurut fungsinya. Yang pertama ada fungsi untuk upacara, yang kedua ada tari sebagai fungsi untuk pergaulan, dan yang ketiga ada tari sebagai fungsi untuk pertunjukan. Nah, kenapa ada tari untuk upacara? Karena biasanya di Indonesia itu masih menganut kepada untuk keagamaannya itu ada keseniannya. Contoh di Bali itu sebelum upacara keagamaan pasti ada tarian-tariannya seperti itu. Terus di Toraja sama, terus di Batak, di Papua juga sama kayak gitu. Jadi ada tari upacara yang berfungsi untuk upacara. Biasanya dengan disuguhkan sesajen, terus doa-doa dan sebagainya yang dipersembahkan untuk sang pencipta, seperti itu. Itu untuk fungsi tari sebagai tari upacara. Nah, biasanya untuk tari upacara juga memiliki makna dan gerakannya serta busana yang digunakan memiliki makna-makna atau arti-arti yang sangat mendalam atau simbol-simbol yang sangat mendalam. Beda halnya dengan yang kedua, yaitu fungsinya untuk pergaulan. Nah, untuk pergaulan itu sebagai bagaimana berkomunikasi dengan penonton, penari dan penonton. Contoh untuk contohnya itu ada tari Tayub dari Jawa Tengah, terus ada ronggeng seperti itu. Jadi berbaur dengan masyarakat. Nah, itu disebut dengan tari pergaulan. Nah, yang ketiga ada tari pertunjukan. Jadi tari pertunjukan itu tari yang ditarikan di atas panggung serta memiliki unsur-unsur pendukung lainnya seperti lighting, terus sound dan sebagainya, seperti itu. Jadi ada latarnya segalanya, terus bentuk penontonnya, tempat duduk penontonnya dan lain-lain. Itulah tari pertunjukan. Nah, jadi di dalam tari menurut fungsinya ada 3. Yang pertama ada tari upacara, yang kedua ada tari upacara, fungsi tari sebagai upacara, yang kedua ada fungsi tari sebagai pergaulan, dan yang ketiga fungsi tari sebagai pertunjukan. Nah, lanjut ke selanjutnya, yaitu jenis tari menurut corak garapannya. Nah, tari menurut corak garapannya ada 2. Ini yang sering kita tahu, ada 2, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Ada tari tradisional dan ada tari kreasi baru. Nah, tari tradisional juga dibagi ke dalam 2. Ada tari klasik dan ada tari kerakyatan. Terus untuk tari kreasi baru juga dibagi ke dalam 2. Ada tari modern dan ada tari kontemporer. Nah, kita akan bahas mengenai tari tradisional dulu. Tari tradisional itu dibagi ke dalam 2 tadi. Ada tari klasik dan ada tari kreasi baru. Tari kerakyatan, maaf. Nah, tari klasik ini biasanya ditarikan di istana-istana atau kerajaan. Jadi dia memiliki ciri khas tertentu
pakem tertentu yang tidak bisa diubah. Jadi tariannya itu harus seperti itu, mulai dari gerakannya, busananya, gendingnya atau musiknya dan sebagainya. Jadi memang itu betul-betul yang bersumber dari keraton atau istana. Itu disebut dengan tari klasik. Nah, jika tari kerakyatan itu adalah tari yang diciptakan oleh masyarakat sendiri. Jadi berbaur dengan masyarakat, bersama-sama membuat sebuah kesenian baru. Nah, itu salah satu contohnya ada tari umbul dari Sumedang, terus sisingaan. Itu kan kesenian yang ada tariannya, terus ada hiburannya, ada sebagainya. Lanjut ke yang kedua itu tari kreasi baru. Nah, tari kreasi baru itu ada tari modern dan ada tari kontemporer. Kalian juga sudah tahu bahwa tari modern itu adalah tari yang berkembang sampai sekarang ini. Jadi mungkin ada tambahan dari tradisional terus berkembang menjadi modern. Nah, kalau tari kontemporer itu adalah tarian yang bisa mencampurkan antara modern dan tradisional, atau tarian yang mengekspresikan dirinya atau mengekspresikan dirinya untuk mengungkapkan sebuah perasaan melalui gerak. Itu tarian kontemporer. Jadi saya ulang bahwa yang keempat itu ada tari jenis tari menurut corak garapannya. Ada tari tradisional dan ada tari kreasi baru. Nah, tari tradisional itu dibagi ke dalam dua. Ada tari klasik dan ada tari kerakyatan. Dan yang kedua itu ada tari kreasi baru yang dibagi ke dalam dua juga, yaitu tari modern dan tari kontemporer. Nah, itulah dari jenis-jenis tari. Nah, baik anak-anak paham kan? Kita ulang lagi bahwa jenis tari itu dibagi ke dalam 4. Ada jenis tari menurut daerah asalnya, jadi menurut wilayahnya. Jenis tari menurut bentuk koreografinya yang dibagi ke dalam 3. Ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Ada jenis tari menurut fungsinya, ada tari upacara, ada tari pergaulan, dan ada tari pertunjukan. Dan yang keempat ada jenis tari menurut corak garapannya yang dibagi ke dalam 2, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Baik, itulah materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.